Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harnaldi dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mereview dan merangkum bab 1 dari buku Geografi dan Ilmu Sejarah. Nah, jadi yang pertama-tama adalah saya akan membahas tentang materi mata kuliah Geografi Sejarah. Nah, secara umum ini tidak jauh berbeda dengan substansi materi geografi kesejarahan. Dalam kurun waktu terakhir berubah nama dengan geohistory. Tetapi sebagian para pakar berpendapat bahwa dalam mengajarkan materi ini selalu menonjolkan persepsi mayoritas aspek geografinya, sehingga perspektif aspek telaah sisi kesejarahannya bersifat minoritas. Langkah yang baik adalah diambil jalan tengahnya, paling tidak adanya keseimbangan materi, tidak ada yang ditonjolkan di antara kedua disiplin ilmu tersebut, dan tidak ada yang dikurangi kadar substansi materinya. Namun perlu disadari bahwa geografi sejarah adalah subcabang dari geografi manusia, berarti masih termasuk bagian ilmu geografi yang bersifat geografi budaya, walaupun di satu sisi ilmu geografi menekankan pada geografi fisik. Selanjutnya adalah definisi geografi ini. Nah, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos dan grafin. Geos artinya bumi, grafin artinya menggambarkan, mendeskripsikan, atau mencitrakan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Nah, perkembangan ilmu geografi itu diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti juga mendokumentasikan informasi dan data kegeografian sebagai sebuah ilmu dan filosofi. Pemikir utama pada awal perkembangan geografi atau termasuk tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximandros, seorang Yunani pada tahun 550 sebelum Masehi membuat peta bumi. Nah, ia beranggapan bahwa bumi berbentuk silinder, perbandingan panjang silinder, dan garis tengahnya adalah 3:1. Bagian bumi yang dihuni manusia menurutnya adalah sebuah pulau berbentuk bulat yang muncul dari laut. Karena pendapatnya tersebut, maka peta bumi yang dibuatnya mirip sebuah jamur. Selanjutnya ada objek formal geografi. Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek keruangan, aspek kelingkungan, aspek kewilayahan, dan aspek waktu. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu geografi secara umum meliputi semua gejala geosfer, baik gejala alam maupun gejala sosial, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ruang lingkup studi ilmu geografi yaitu 1. Kajian terhadap wilayah atau regional. 2. Interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman wilayah. Yang ketiga adalah persebaran dan kaitan antara penduduk atau manusia dengan aspek-aspek keruangan dan usaha manusia untuk memanfaatkannya. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu geografi. Yang pertama itu adalah pendekatan keruangan, yang kedua ada pendekatan ekologi, dan yang ketiga ada pendekatan kompleks. Nah, selanjutnya definisi pemahaman sejarah. Nah, memang banyak definisi dan pengertian mengenai arti daripada sejarah, di mana dalam bahasa Inggris disebut history atau sejarah. Walaupun kata tersebut berasal dari kata benda Yunani, historia, yang berarti ilmu, Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengartikan historia sebagai suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologis, merupakan faktor atau tidak dalam penelaahan. Penggunaan itu, meskipun jarang, masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris dengan sebutan natural history. Selanjutnya ada tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Sejarah merupakan sebuah ilmu di mana pijakan keilmiahan sebuah ilmu tentunya harus dibarengi dengan kinerja daripada ilmu tersebut. Ada banyak teori mengenai tugas ilmu sejarah, tapi satu definisi tugas ilmu sejarah yang dikutipkan Daldijoini dari Mr. Rostovtsev bahwa ilmu sejarah bertugas membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua sampai hari ini. Nah, suatu penelitian ilmiah tentu berawal dari pemilihan topik yang akan diteliti.
dalam bidang sejarah, topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, A. Topik itu harus menarik. B. Substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting. Dan C. Masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. Nah, selanjutnya terdapat 4 langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah yang berlaku saat ini dan sudah dianggap sebagai prosedur penelitian dalam penulisan sejarah. Yang pertama yaitu heuristik, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Nah, adapun beberapa ilmu bantu sejarah. Nah, ilmu bantu sejarah antara lain adalah paleontologi, yang kedua paleontropologi, yang ketiga arkeologi, yang keempat paleografi, yang kelima epigrafi, yang keenam ikonografi, ketujuh numismatik, yang ke-8 ilmu keramik, ke-9 genealogi, dan yang ke-10 ada biologi, dan yang terakhir ada etnografi. Nah, mungkin itu saja rangkuman saya tentang bab 1 geografi dan ilmu sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, love you all. Salam sejahtera buat semua.